Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan belajar sederhana. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya yang berlapis emas. Mahkota berkilau, jubah sutra keemasan, dan permata di sekelilingnya begitu banyak sampai cahaya matahari pun seolah silau duluan sebelum masuk ke istana. Namun anehnya, Raja justru menghela napas panjang. Aneh, gumam Raja. Aku punya segalanya, tapi kenapa rasanya hidup ini semakin berat? Para menteri saling pandang. Ada yang pura-pura batuk, ada yang sibuk membenarkan sorban, ada pula yang mendadak sangat tertarik pada lantai marmer. Akhirnya Raja berseru, "Panggil Abu Nawas." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Pakaiannya sederhana, sandalnya sudah miring sebelah, dan wajahnya penuh senyum seolah dunia tidak pernah punya masalah. "Abu Nawas," kata Raja, "aku ingin tahu rahasia hidup ringan dan bahagia. Kau ini hidup sederhana, tapi selalu tertawa. Aku ini hidup mewah, tapi kepalaku rasanya berat." Abu Nawas mengangguk serius. "Baginda, tentu saja kepala Baginda berat." Raja mengernyit. "Maksudmu?" Abu Nawas menunjuk mahkota Raja. "Itu saja beratnya sudah seperti batu gilingan." Para menteri menahan tawa. Raja sedikit kaget, tapi penasaran. "Baik," kata Raja. "Kalau begitu, ajari aku tentang kesederhanaan." Abu Nawas tersenyum licik. "Dengan senang hati, Baginda. Tapi pelajaran ini tidak bisa hanya didengar. Harus dirasakan." Keesokan harinya, Raja mengundang Abu Nawas makan siang di istana. Raja memerintahkan koki terbaiknya menyiapkan hidangan paling mewah, daging panggang, sup rempah langka, kue madu berlapis emas tipis. Namun saat Abu Nawas datang, ia justru membawa bungkusan kecil dari kain lusuh. "Apa itu?" tanya Raja. "Makan siang saya," jawab Abu Nawas ceria. Ketika dibuka, isinya hanya nasi putih, ikan asin kecil, dan sambal sederhana. Raja tertawa. "Abu Nawas, ini istana. Kau boleh makan apa saja." Abu Nawas duduk dan mulai makan dengan lahap. "Justru karena ini istana, saya bawa bekal sendiri. Kalau saya makan hidangan Baginda, nanti saya malah pusing mikir bayar balasannya." Raja mencicipi makanannya sendiri. Entah kenapa, rasanya hari itu biasa saja. Lalu tanpa sadar, Raja melirik nasi dan ikan asin Abu Nawas. "Bolehkah aku mencicipi?" tanya Raja. Abu Nawas menyerahkan dengan senyum. Raja makan, dan matanya membesar. "Loh, kok enak?" Abu Nawas mengangguk. "Karena tidak ribet, Baginda. Kalau makanan terlalu banyak rasa, lidah malah bingung mau bahagia yang mana." Hari berikutnya, Abu Nawas datang lagi ke istana. Kali ini Raja memerintahkannya mencoba jubah kerajaan. Saat Abu Nawas memakainya, ia langsung berjalan tertatih-tatih. "Aduh, Baginda," katanya. "Saya baru tahu kenapa para menteri jalannya pelan-pelan." "Kenapa?" tanya Raja. "Takut jubahnya kusut." Raja tertawa keras. "Lalu apa pelajarannya?" Abu Nawas melepas jubah itu dan kembali ke pakaiannya. "Kalau terlalu sibuk menjaga penampilan, kita lupa melangkah." Para menteri langsung berdiri lebih tegak, lalu sadar dan kembali kaku. Malam harinya, Raja diam-diam menyamar dan mengunjungi rumah Abu Nawas. Rumah itu kecil, tapi bersih. Tidak ada emas, tidak ada permata. Abu Nawas menggelar tikar. "Silakan tidur, Baginda." Raja ragu. "Hanya ini?" Abu Nawas mengangguk.
Kalau Baginda mau bantal tambahan, saya punya satu, angan-angan. Raja tertawa, lalu tidur. Anehnya, malam itu Raja tidur nyenyak tanpa mimpi buruk tentang pajak, perang, dan rapat istana. Pagi harinya, Raja bangun dengan wajah segar. "Apa rahasiamu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab santai. "Saya tidur tanpa membawa beban pikiran. Semua saya tinggal di luar pintu." Raja terdiam lama. Kembali ke istana, Raja mengurangi jamuan berlebihan, menyederhanakan pakaian sehari-hari, dan mulai menikmati hal-hal kecil. Suatu hari Raja berkata, "Abu Nawas, ternyata kesederhanaan itu bukan kekurangan." Abu Nawas tersenyum. "Benar, Baginda. Kesederhanaan itu kelebihan yang tidak suka pamer." Raja tertawa puas, sementara para menteri masih bingung bagaimana caranya hidup sederhana tanpa kehilangan tunjangan. Pesan moral: kesederhanaan bukan berarti miskin atau kekurangan. Kesederhanaan adalah kemampuan menikmati hidup tanpa dibebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Semakin sederhana hati kita, semakin ringan langkah kita, dan semakin mudah menemukan kebahagiaan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan harta karun hutan. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas terlihat berjalan santai sambil menguap lebar. Wajahnya menunjukkan ekspresi orang yang semalam tidur terlalu nyenyak, atau terlalu malas bangun pagi. Dunia ini indah kalau perut kenyang dan masalah orang lain, gumam Abu Nawas sambil meregangkan badan. Namun ketenangan itu buyar ketika ia tiba di pasar. Orang-orang berkerumun, berbicara dengan suara berisik seperti ayam rebutan jagung. Harta karun di hutan. Emas berpeti-peti. Siapa cepat dia kaya. Abu Nawas berhenti. Alisnya terangkat. "Harta karun?" katanya pelan. Biasanya yang cepat kaya itu cuma penjual peta palsu. Ia mendekati kerumunan. Di tengah pasar berdiri seorang lelaki kurus dengan janggut setipis benang, membawa gulungan kertas besar. "Wahai penduduk Baghdad," teriak lelaki itu. "Di hutan Al-Gumroh terdapat harta karun peninggalan raja kuno. Siapapun yang menemukannya akan hidup kaya 7 turunan." Orang-orang langsung heboh. "Apa buktinya?" teriak seseorang. Lelaki itu membuka peta dengan penuh gaya. "Ini petanya." Abu Nawas menyipitkan mata. Ia mendekat dan menatap peta itu lama sekali. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya seseorang. Abu Nawas mengelus janggutnya. "Tidak apa-apa. Aku hanya memastikan ini bukan peta menuju dapur ibuku." Orang-orang tertawa, tapi tetap banyak yang tergiur. Bahkan seorang pejabat istana yang kebetulan lewat ikut tertarik dan langsung melapor ke raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Raja duduk di singgasananya, wajahnya serius tapi matanya berbinar. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar kau paling cerdik di negeri ini. Aku ingin kau memimpin pencarian harta karun di hutan Al-Gumroh." Abu Nawas menunduk hormat. "Paduka Raja," katanya, "hamba ini lebih ahli mencari masalah daripada harta." Raja tertawa kecil. "Justru itu. Kalau ada masalah, kau bisa menyelesaikannya." Abu Nawas menghela napas panjang. "Baiklah, Paduka. Tapi jika yang kami temukan hanya nyamuk dan lintah, jangan salahkan hamba." Raja melambaikan tangan. "Berangkatlah." Abu Nawas berangkat bersama rombongan, prajurit, pembawa peta, dan beberapa orang serakah yang berharap cepat kaya. Begitu memasuki hutan Al-Gumroh, suasananya langsung terasa aneh. Pohon-pohon tinggi menjulang,
Burung-burung berbunyi seperti tertawa mengejek, dan angin berdesir seolah berbisik. Tempat ini terasa tidak ramah, bisik seorang prajurit. Abu Nawas mengangguk. Betul. Biasanya hutan ramah itu hanya dicerita anak-anak. Mereka mengikuti peta. Namun makin jauh masuk, arah di peta makin membingungkan. Ke kiri? Tidak, ke kanan. Ini tanda batu atau tahi kerbau? Perdebatan makin panas. Akhirnya mereka tiba di sebuah tanah lapang dengan gundukan besar. Inilah tempatnya, teriak si pembawa peta dengan penuh keyakinan. Rombongan langsung menggali dengan semangat. Tanah berterbangan, keringat mengucur deras. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. 3 jam berlalu. Sudah hampir sampai, teriak seseorang meski lubang makin dalam dan kosong. Abu Nawas hanya duduk di atas batu sambil mengunyah roti. Apa kau tidak menggali, Abu Nawas? Tanya prajurit. Abu Nawas tersenyum. Aku sedang menggali kesabaran. Akhirnya, cetok. Sekop mengenai sesuatu yang keras. Peti emas, harta karun, semua bersorak. Mereka mengangkat sebuah peti besar dan membukanya dengan penuh harap. Namun, isinya bukan emas. Bukan permata. Isinya, tulang belulang, sandal usang, dan secarik tulisan. Orang-orang terdiam. Abu Nawas bangkit dan membaca tulisan itu keras-keras. Wahai pencari harta, jika kau menggali karena serakah, kau hanya akan menemukan lelah. Harta sejati bukan di tanah, tapi di akal dan kejujuran. Sunyi. Angin berhembus pelan. Burung-burung seolah tertawa lebih keras. Beberapa orang mulai marah. Kita ditipu. Semua ini sia-sia. Prajurit menatap Abu Nawas. Apa yang harus kita laporkan pada raja? Abu Nawas tersenyum tenang. Katakan yang sebenarnya. Kita tidak menemukan emas, tapi menemukan pelajaran. Setelah kembali ke istana, Abu Nawas menceritakan semuanya pada raja. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lebar. Abu Nawas, katanya, ternyata harta karun itu bukan untuk memperkaya dompet, tapi memperkaya pikiran. Abu Nawas menunduk. Benar, Paduka. Dan hamba juga menemukan satu harta lain. Apa itu? Hamba jadi tahu, menggali tanah itu capek sekali. Raja dan seluruh istana tertawa terbahak-bahak. Pesan moral. Jangan mudah tergiur oleh janji kekayaan instan. Keserakahan sering membuat kita bekerja keras tanpa hasil, sementara akal sehat dan kejujuran justru adalah harta yang paling berharga. Orang bijak tidak sibuk mencari emas di hutan, tapi mencari kebijaksanaan dalam setiap peristiwa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hukuman paling konyol. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, istana Raja Harun ar-Rasyid tampak lebih sibuk dari biasanya. Para penjaga mondar-mandir, para menteri berbisik-bisik, dan para pelayan berlarian seperti ayam kehilangan induk. Alasannya sederhana namun serius, Raja sedang ingin menjatuhkan hukuman. Bukan hukuman biasa, melainkan hukuman yang mendidik, kata sang Raja, sambil mengelus janggutnya. Rakyat mulai berani melanggar aturan, kata Raja dengan wajah serius. Kita harus memberi contoh. Para menteri langsung mengangguk serempak. Benar, Paduka. Setuju, Paduka. Bijaksana sekali, Paduka. Padahal, tak satu pun dari mereka benar-benar tahu hukuman seperti apa yang dimaksud. Tak lama kemudian, seorang pengawal datang berlari. Paduka. Abu Nawas telah tiba.
Raja tersenyum tipis. Ah, orang yang paling tepat. Abu Nawas melangkah masuk dengan santai. Sorban putihnya agak miring, jubahnya tampak kusut, dan wajahnya menyimpan senyum kecil seolah ia sudah tahu akan ada kekacauan hari ini. Abu Nawas, kata Raja, kau terkenal cerdas. Hari ini aku ingin menjatuhkan hukuman yang membuat orang jera, tapi juga tidak kejam. Apa pendapatmu? Abu Nawas mengangguk pelan. Paduka, sebelum menghukum orang lain, izinkan hamba bertanya. Raja mengangkat alis. Bertanya? Ya, Paduka. Apakah Paduka yakin semua hukuman keras selalu membuat orang jera? Para menteri langsung gelisah. Kurang ajar. Berani sekali bertanya begitu. Namun Raja justru tertarik. Lanjutkan. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Kalau begitu, izinkan hamba menjadi contoh hukuman itu sendiri. Istana langsung riuh. Apa? Dia gila? Dia minta dihukum? Raja terkejut. Kau sadar apa yang kau katakan, Abu Nawas? Sangat sadar, Paduka, jawab Abu Nawas tenang. Bila hukuman itu efektif, biarlah hamba yang merasakannya terlebih dahulu. Raja berpikir sejenak, lalu tertawa kecil. Baik. Aku setuju. Tapi ingat, kau sendiri yang memintanya. Raja berdiri dan berseru. Abu Nawas, sebagai hukuman, kau harus berdiri di alun-alun kota sepanjang hari, sambil memegang papan bertuliskan kesalahanmu. Semua orang terdiam. Itu bukan hukuman kejam, tapi jelas memalukan. Abu Nawas membungkuk. Hamba terima, Paduka. Tak lama kemudian, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun. Di tangannya ada papan kayu besar. Namun saat rakyat mulai membaca tulisan di papan itu, mereka justru tertawa terbahak-bahak. Tulisan itu berbunyi, "Aku dihukum karena terlalu jujur dan terlalu cerdas." Orang-orang mulai berkumpul. Loh, itu kesalahan? Kalau begitu, aku ingin dihukum juga. Hahaha. Anak-anak menunjuk sambil tertawa, pedagang berhenti berdagang, bahkan para penjaga istana menahan senyum. Seorang ibu bertanya, Abu Nawas, apa kau tidak malu? Abu Nawas menjawab lantang, Bu, kalau malu karena jujur, lebih baik malu sekalian. Tawa semakin pecah. Saat kabar itu sampai ke istana, Raja mengernyit. Apa-apaan ini? Hukuman malah jadi hiburan. Raja pun memerintahkan hukuman tambahan. Suruh dia mengumumkan sendiri kesalahannya dengan suara keras. Abu Nawas pun berdiri di tengah alun-alun dan berteriak. Hai rakyat Baghdad! Aku dihukum karena berani berkata jujur di hadapan Raja, karena menggunakan akal sehat, dan karena tidak pandai berpura-pura bodoh. Rakyat tertawa sampai ada yang hampir jatuh. Seorang pemuda berseru. Kalau begitu, kejahatan Abu Nawas terlalu mulia. Yang lain menyahut. Ini hukuman atau penghargaan? Abu Nawas mengangkat tangan. Tenang, tenang, siapa tahu besok giliran kalian. Tawa makin menjadi. Dari balik jendela istana, Raja Harun ar-Rasyid menyaksikan semuanya. Alih-alih membuat orang jera, hukuman itu justru membuat rakyat berpikir. Raja menghela napas panjang. Abu Nawas, gumamnya. Kau memang licik, tapi juga benar. Raja memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Cukup, kata Raja. Aku akui, hukuman tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi lelucon. Abu Nawas membungkuk hormat. Paduka baru saja menghukum diri sendiri, dan itu hukuman terbaik. Para menteri terdiam. Tak ada yang berani bicara. Raja tersenyum, kali ini dengan tulus.
mulai hari ini, aku ingin hukuman yang membuat orang sadar, bukan sekadar takut. Abu Nawas pun pulang dengan santai, masih membawa papan kayu itu. Katanya, papan itu ingin ia simpan. Siapa tahu, katanya sambil tertawa. Suatu hari raja lupa lagi. Pesan moral. Hukuman yang keras belum tentu mendidik. Sebaliknya, akal sehat, kejujuran, dan kebijaksanaan seringkali lebih ampuh daripada ancaman. Orang yang berani berpikir dan berkata jujur mungkin tampak aneh. Namun justru merekalah yang membuat penguasa dan masyarakat belajar. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perut lapar. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari bersinar hangat seolah ikut tersenyum melihat aktivitas pasar yang ramai. Pedagang buah berteriak menawarkan dagangannya, penjual roti sibuk mengipas tungku, dan aroma daging panggang berputar-putar di udara seperti sengaja menggoda siapapun yang perutnya kosong. Dan di tengah keramaian itu, berjalanlah Abu Nawas. Dengan langkah gontai, wajah pucat, dan perut yang sejak subuh belum diisi apapun. Gruruwuk. Bunyi perut Abu Nawas terdengar lebih keras daripada teriakan pedagang ikan. Abu Nawas menepuk perutnya sambil berbisik. Tenanglah, wahai perut. Jangan kau umumkan kelaparan kita ke seluruh Baghdad. Namun perutnya tidak peduli. Gruwuk. Gruwuk. Seolah berkata, kalau tidak ada makanan, aku akan memberontak. Abu Nawas sebenarnya dikenal sebagai orang cerdas dan penuh akal. Tapi hari itu, semua kecerdasannya kalah oleh satu hal, lapar yang kejam. Ia melewati penjual kebab. Matanya membelalak. Wahai kebab, engkau tampak seperti takdir yang tertunda, gumamnya. Ia melanjutkan langkah, melewati penjual roti hangat. Uap roti mengepul perlahan. Perutnya langsung bersuara. Gruwuk. Abu Nawas berhenti, menunduk, lalu berbicara serius pada perutnya. Dengarkan aku baik-baik. Kita ini orang miskin. Tidak punya uang. Jadi tolonglah, jangan memalukan aku. Perutnya menjawab dengan suara yang lebih panjang. Gruwuk. Baik, baik, kau menang, desah Abu Nawas. Saat Abu Nawas hampir pingsan di tepi jalan karena lapar, tiba-tiba seorang pengawal istana mendekat. Apakah engkau Abu Nawas? Tanya pengawal. Abu Nawas menoleh lemas. Benar, jika kau punya makanan, aku bahkan bersedia dipanggil siapa saja. Pengawal tersenyum tipis. Raja memanggilmu ke istana. Sekarang. Mata Abu Nawas langsung berbinar. Istana. Di sana ada jamuan. Ada makanan. Ada harapan. Dalam hati ia bersorak. Terima kasih, wahai perut lapar. Ternyata kau membawaku ke rezeki. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung dibawa ke ruang makan kerajaan. Meja panjang penuh hidangan tersaji megah. Nasi berbumbu, daging panggang, sup harum, buah-buahan segar, dan kue manis berlapis madu. Air liur Abu Nawas hampir menetes. Namun, raja belum datang. Silakan menunggu, kata pelayan. Menunggu. Dan menunggu. Abu Nawas duduk tegak, tapi matanya terus melirik makanan. Perutnya mulai bersuara lagi, kali ini lebih agresif. Gruwuk. Gruwuk. Abu Nawas berbisik. Sabar. Raja sebentar lagi datang. Perutnya seperti menjawab. Kalau raja lama, aku bisa pingsan lebih dulu. Para pejabat mulai menoleh. Salah satu menteri berbisik. Suara apa itu? Abu Nawas tersenyum kaku. Itu,
burung kecil di dalam jubahku. Akhirnya raja masuk dengan langkah anggun. Semua orang berdiri dan memberi hormat. "Silakan duduk," kata raja. Raja mulai berbicara panjang lebar tentang urusan negara, tentang pajak, tentang perbatasan, tentang aturan baru. Sementara itu, perut Abu Nawas tidak peduli urusan negara. Grup. Suara itu kali ini menggema jelas di ruangan. Raja berhenti bicara. Ia menatap Abu Nawas dengan alis terangkat. "Abu Nawas," kata raja, "apakah engkau tidak sopan di hadapan jamuan kerajaan?" Abu Nawas berdiri, membungkuk hormat, lalu berkata dengan wajah polos, "Ampun, tuanku. Bukan aku yang tidak sopan, tapi perutku." Ruangan langsung hening. Abu Nawas melanjutkan dengan serius. "Sejak pagi, perutku belum mendengar kabar makanan." Maka ia mengira ini adalah rapat darurat. Beberapa menteri menahan tawa. Raja tersenyum tipis. Raja bertanya, "Lalu apa yang diinginkan perutmu itu?" Abu Nawas menjawab cepat, "Tuanku, perutku tidak menginginkan jabatan, tidak pula emas. Ia hanya meminta satu hal sederhana, izin makan sebelum ia pingsan dan mempermalukan kerajaan." Detik berikutnya, raja tertawa terbahak-bahak. Para menteri ikut tertawa. Pelayan tersenyum lega. "Hahaha. Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata raja. "Silakan makan. Dan biarkan perutmu tenang." Tanpa menunggu perintah kedua, Abu Nawas mulai makan dengan lahap. Suap pertama. Perutnya diam. Suap kedua. Perutnya menghela napas puas. Abu Nawas tersenyum sambil berkata pelan, "Nah, begini kan enak. Diam itu emas." Setelah selesai makan, Abu Nawas berdiri dan membungkuk hormat. "Terima kasih, tuanku. Hari ini aku belajar bahwa perut yang lapar bisa lebih jujur daripada mulut manusia." Raja mengangguk sambil tersenyum. "Dan aku belajar bahwa orang jujur tak perlu malu, meski ia lapar." Pesan moral. Kelaparan bisa mengalahkan kepintaran, tapi kejujuran dan kecerdikan akan selalu menemukan jalan keluar. Jangan malu mengakui kebutuhanmu, selama caranya sopan dan tidak merugikan orang lain. Humor dan kecerdasan seringkali lebih ampuh daripada kemarahan atau keluhan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan harga kejujuran. Di sebuah kota yang selalu ramai oleh pedagang, unta, dan gosip tetangga, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia terkenal bukan karena hartanya memang jarang terlihat, melainkan karena kecerdikan lidah dan kepintaran akalnya yang sering membuat orang tertawa sekaligus mengelus dada. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan santai melewati pasar. Perutnya berbunyi seperti genderang perang, menandakan sudah waktunya sarapan. Ia menghentikan langkah di depan sebuah kios kecil milik seorang pedagang bernama Salim, yang terkenal jujur, keras kepala, dan sedikit pelit. "Wahai Salim," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar, "apakah kau menjual roti pagi ini?" Salim mengangguk. "Tentu. Tapi ingat, di kiosku tidak ada hutang, tidak ada tawar-menawar berlebihan, dan tidak ada cerita bohong." Abu Nawas mengangguk serius. "Tenang saja. Hari ini aku datang dengan niat paling mulia, kejujuran." Salim terdiam sejenak, merasa ada yang aneh dengan kalimat itu. Abu Nawas membeli sepotong roti dan membayarnya tepat sesuai harga. Tidak lebih, tidak kurang. Salim mengernyitkan dahi. "Biasanya kau selalu mencoba membayar setengah harga," gumamnya. Abu Nawas tersenyum. "Hari ini aku sedang latihan menjadi orang paling jujur di kota ini."
kabar tentang perubahan sikap Abu Nawas menyebar cepat. Di pasar, orang-orang mulai memperhatikannya. Ia tidak menawar harga, tidak melebihkan cerita, bahkan mengembalikan kembalian yang berlebih. Seorang pedagang kain berseru, "Ini pasti pertanda kiamat." Namun masalah mulai muncul ketika kejujuran Abu Nawas menjadi terlalu jujur. Di sebuah kedai susu, penjaga bertanya, "Apakah susunya enak?" Abu Nawas menjawab jujur, "Sejujurnya, rasanya biasa saja, tapi aku terlalu lapar untuk peduli." Penjaga itu tersinggung dan mengusirnya. Di toko sandal, Abu Nawas berkata, "Sandalnya kuat, tapi baunya seperti kaki unta habis hujan." Pedagang sandal marah, ia dikejar keluar dengan sapu. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Sang raja, yang mendengar kehebohan ini, penasaran. "Abu Nawas," kata raja, "katanya kau kini menjual kejujuran. Berapa harganya?" Abu Nawas berpikir sejenak. "Kejujuran itu mahal, tuanku. Tapi bukan dibayar dengan emas, melainkan dengan kesiapan mendengar kebenaran." Raja tersenyum licik. "Baik. Jujurlah padaku. Apakah aku raja yang bijaksana?" Abu Nawas menelan ludah. Seluruh aula menjadi sunyi. "Tuanku," katanya akhirnya, "Paduka adalah raja yang bijaksana, ketika Paduka mau mendengarkan nasihat. Namun saat Paduka marah, kebijaksanaan Paduka sering bersembunyi di balik tirai." Para menteri terkejut. Beberapa menutup wajah, menunggu hukuman. Namun raja justru tertawa keras. Itulah harga kejujuran yang sebenarnya. Tidak semua orang berani membayarnya. Raja memberi Abu Nawas sekantung emas sebagai hadiah. Keluar dari istana, Abu Nawas langsung menuju pasar. Tapi kali ini, ia kembali menawar harga. Seorang pedagang heran. "Bukankah kau sedang menjual kejujuran?" Abu Nawas menghela napas. "Benar. Tapi aku juga jujur bahwa dompetku tidak sanggup membayar harga kejujuran setiap hari." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Sejak hari itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang jujur secukupnya, bijak seperlunya, tapi selalu lucu sepanjang hidupnya. Pesan moral. Kejujuran adalah nilai yang sangat berharga, tetapi harus disampaikan dengan kebijaksanaan dan empati. Kebenaran tanpa adab bisa melukai, sementara kejujuran yang bijak mampu mengubah hati dan membawa kebaikan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kebijaksanaan sederhana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja menyentuh menara-menara istana. Para pedagang membuka lapak, para penjaga istana berdiri tegap, dan di sebuah sudut kota, Abu Nawas masih terlelap di atas tikar lusuhnya sambil memeluk kendi kosong. "Ah, hidup ini sederhana," gumam Abu Nawas dalam tidurnya, sebelum tiba-tiba pintu rumahnya digedor keras. "Dak! Dak! Dak! Abu Nawas, atas perintah raja, kau harus segera menghadap istana." Abu Nawas terbangun kaget, kepalanya terbentur dinding batu. Ia mengucek mata, lalu bertanya santai, "Apakah raja kehabisan penasihat pintar lagi, atau hanya rindu pada wajah tampanku?" Para penjaga saling berpandangan, menahan tawa. Tanpa banyak bicara, mereka menyeret Abu Nawas menuju istana. Di ruang singgasana, Raja Harun ar-Rasyid tampak murung. Di depannya berdiri para menteri dan cendekiawan, semuanya menunduk dengan wajah tegang. "Wahai Abu Nawas," kata Raja berat, "kerajaan ini sedang menghadapi masalah pelik. Rakyat terus mengeluh, para pejabat sibuk berdebat, namun solusi tak kunjung ditemukan." Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu bertanya polos, "Maaf Raja, apakah masalahnya terlalu rumit, atau kita yang terlalu pandai mempersulit?"
Para menteri terkejut. Beberapa hampir tersedak ludah. Raja menghela napas. Itulah sebabnya aku memanggilmu. Aku ingin kau menunjukkan kebijaksanaanmu, bukan kelucuanmu. Abu Nawas tersenyum lebar. Tenang, Raja. Kadang kebijaksanaan memang menyamar sebagai kelucuan. Raja lalu memberikan tantangan. Jika kau bisa menyelesaikan masalah dengan cara sederhana, aku akan memberimu hadiah emas. Namun jika gagal, kau akan membersihkan kandang unta selama sebulan. Abu Nawas mengangguk mantap. Baik, Raja. Tapi izinkan aku membawa satu benda ke istana. Benda apa? Tanya Raja curiga. Sebuah kendi kosong, jawab Abu Nawas. Para menteri tertawa kecil, mengira Abu Nawas mulai gila. Tak lama, Abu Nawas kembali membawa kendi tanah liat yang benar-benar kosong. Ia menaruhnya di tengah ruang sidang. Sekarang, kata Abu Nawas lantang. Silahkan para menteri mengisi kendi ini dengan kebijaksanaan mereka. Seorang menteri bangkit dan berbicara panjang lebar tentang hukum, ekonomi, dan strategi perang. Namun kendi itu tetap kosong. Menteri lain berbicara lebih panjang, bahkan sangat panjang seperti membaca kitab. Kendi itu tetap tak terisi apapun. Abu Nawas lalu mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. Lihatlah, wahai Raja. Kendi ini seperti istana kita. Banyak suara, banyak kata, tapi tak satu pun yang benar-benar mengisi. Ruang sidang mendadak sunyi. Abu Nawas kemudian keluar sebentar dan kembali membawa air. Ia menuangkan air perlahan ke dalam kendi hingga penuh. Air ini adalah kebijaksanaan sederhana, katanya. Tenang, jernih, dan berguna. Tanpa banyak bicara, tapi menghidupi. Ia menatap para menteri satu persatu. Masalah kerajaan bukan karena kurangnya orang pintar, tapi karena terlalu banyak orang ingin terdengar paling pintar. Para menteri tertunduk malu. Raja terdiam lama, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar. Selama ini kita sibuk berbicara, tapi lupa mendengarkan dan bertindak sederhana. Raja memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah emas. Namun Abu Nawas menggeleng. Wahai Raja, katanya, bolehkah aku menukar emas itu dengan satu permintaan sederhana? Apa itu? Tanya Raja penasaran. Jika istana penuh masalah lagi, jawab Abu Nawas santai. Jangan panggil para menteri dulu, kecuali kalau mereka sudah mampu menyederhanakan kebijaksanaan. Panggil aku, dan siapkan teh manis. Seluruh istana meledak oleh tawa. Raja mengangguk sambil tersenyum. Permintaanmu dikabulkan, Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan langkah ringan, sambil bergumam. Kebijaksanaan sejati memang tidak berat, yang berat itu ego manusia. Pesan moral. Kebijaksanaan sejati tidak selalu lahir dari kata-kata panjang dan rumit, melainkan dari pikiran sederhana, hati yang jernih, dan keberanian untuk bertindak dengan rendah hati. Seringkali, masalah besar menjadi semakin rumit karena ego dan keinginan untuk terlihat paling benar, bukan karena sulitnya solusi. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan dagang logika. Di kota Baghdad yang panas, berdebu, dan penuh suara pedagang berteriak menawarkan dagangannya, hiduplah seorang lelaki kurus dengan janggut tak pernah rapi, Abu Nawas. Ia bukan pedagang, bukan pula pejabat. Namun, anehnya, ia sering terlibat urusan dagang, meski yang dijualnya bukan barang, melainkan logika. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan ke pasar dengan perut kosong dan kepala penuh ide. Ia melihat para pedagang sibuk menjual kain sutra, rempah, buah, dan perhiasan. Abu Nawas menghela napas panjang. Ah,
Semua orang di pasar ini berdagang barang. Tak ada yang berdagang akal, gumamnya. Tiba-tiba, wajahnya berseri. Ia mengambil sebuah papan kayu bekas, lalu menuliskan besar-besar. Dijual, logika segar. Tidak busuk. Dijamin membuat otak bekerja. Ia duduk bersila di samping papan itu, dengan wajah serius seolah menjual emas. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul. Abu Nawas, kata seorang pedagang kurma sambil tertawa, logika itu dimakan atau diminum? Abu Nawas menatapnya pelan. Kalau logika bisa dimakan, engkau sudah kenyang sejak lama. Tapi nyatanya, perutmu besar, akalmu tetap kurus. Orang-orang tertawa keras. Seorang pembeli lain bertanya, berapa harga logika itu? Abu Nawas menjawab, harganya murah. Hanya satu pengakuan kesalahan. Orang-orang bingung. Apa maksudnya? Tanya seorang pria. Abu Nawas tersenyum licik. Kalau kau merasa selalu benar, berarti kau terlalu miskin untuk membeli logika. Kerumunan semakin ramai. Tak lama kemudian, kabar aneh ini sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Ia menyamar seperti biasa dan datang ke pasar untuk melihat langsung kegilaan Abu Nawas. Wahai pedagang, kata sang raja menyamar, aku ingin membeli logikamu. Abu Nawas menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Baik. Untuk apa kau membutuhkannya? Agar aku bisa memerintah dengan adil, jawab sang raja. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, kau butuh logika mahal. Berapa harganya? Tanya sang raja. Abu Nawas menjawab cepat. Engkau harus mau mengaku salah di depan orang yang lebih miskin darimu. Sang raja terdiam. Orang-orang menahan napas. Jika aku menolak? Tanya sang raja. Abu Nawas mengangkat bahu. Berarti kau tak benar-benar ingin logika, hanya ingin terlihat pintar. Sang raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang gila, tapi kegilaanmu lebih waras daripada kebanyakan orang. Namun Abu Nawas tetap duduk santai. Wahai Abu Nawas, kata raja, apa keuntungan berdagang logika? Abu Nawas menjawab santai. Keuntungannya besar, tuanku. Aku tidak perlu modal, tidak perlu gudang, dan pembelinya sedikit, karena tidak semua orang berani berpikir. Raja tersenyum. Lalu siapa pembelimu yang paling setia? Abu Nawas menjawab. Orang yang pernah salah, lalu malu, tapi mau belajar. Raja memberi Abu Nawas sekantong dinar. Ini upah karena telah mengingatkanku. Abu Nawas menolak halus. Maaf, tuanku. Logika tidak bisa dibeli dengan uang. Uang hanya bisa membeli keheningan, bukan kesadaran. Raja tertawa semakin keras. Sejak hari itu, papan dagang Abu Nawas menghilang. Namun orang-orang berkata, pasar Baghdad terasa lebih sunyi, karena banyak yang pulang sambil berpikir. Dan Abu Nawas? Ia pulang ke rumahnya dengan perut kosong, tapi hati kenyang, karena sekali lagi, ia berhasil menjual sesuatu yang tak bisa ditimbang, akal sehat. Pesan moral. Kadang yang paling mahal di dunia ini bukanlah emas atau harta, melainkan kemauan untuk mengakui kesalahan dan berpikir dengan jujur. Orang yang paling bodoh bukanlah yang tak tahu, melainkan yang menolak menggunakan logikanya sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan logika terbalik. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari baru saja menyentuh kubah-kubah emas istana Raja Harun ar-Rasyid. Burung-burung berkicau riang, para pengawal berdiri tegak, dan para menteri sibuk berbisik-bisik seperti ayam kehilangan induk. Hari itu, Raja sedang sangat bosan. Astagfirullah, gumam Raja sambil menopang dagu.
Kenapa hari-hari ini tak ada yang menarik? Semua laporan rapi, semua pajak lancar, semua menteri terlalu serius. Para menteri saling pandang. Serius? Itu pujian atau ancaman? Tiba-tiba seorang menteri tua bersuara pelan. Paduka, mungkin kita bisa memanggil Abu Nawas. Sekejap, wajah raja berubah. Matanya berbinar seperti anak kecil melihat mainan baru. Abu Nawas, cepat panggil dia. Aku ingin tertawa sebelum janggutku ikut bosan. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Bajunya kusut, sorbannya miring, dan wajahnya seperti orang yang baru bangun tidur tapi pura-pura bijak. Assalamualaikum, wahai Paduka yang wajahnya tampak lebih cerah daripada matahari, tapi kelihatannya hatinya mendung, sapa Abu Nawas. Para menteri menahan napas. Raja justru tertawa. Hai Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu. Siap, Paduka. Tapi mohon diuji yang ringan saja. Otak hamba belum sarapan. Raja berdiri dan berkata lantang. Abu Nawas, aku ingin kau menjawab satu pertanyaan sederhana. Silakan, Paduka. Sederhana itu relatif, jawab Abu Nawas santai. Raja tersenyum licik. Mana yang lebih berat, 100 kg kapas atau 100 kg besi? Para menteri langsung tersenyum yakin. Pertanyaan mudah. Anak kecil pun tahu jawabannya. Abu Nawas mengelus janggutnya lama sekali. Terlalu lama untuk pertanyaan semudah itu. Akhirnya ia menjawab mantap. Paduka, yang lebih berat adalah kapas. Istana mendadak sunyi. Pengawal saling melirik. Para menteri hampir tersedak ludah. Apa? Bentak salah satu menteri. Kapas dan besi sama-sama 100 kg. Raja mengangkat tangan, meminta semua diam. Tenang. Aku ingin mendengar logikanya. Abu Nawas tersenyum puas, lalu berkata, Paduka, 100 kg besi itu berat di badan, tapi ringan di pikiran. Semua orang langsung percaya. Ia melangkah pelan, menatap para menteri satu persatu. Tapi 100 kg kapas, meskipun ringan di tangan, berat di pikiran, karena semua orang sibuk memikirkannya, memperdebatkannya, dan memarahinya. Para menteri terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Jadi, Paduka, yang paling berat bukanlah yang menekan punggung, tetapi yang membebani pikiran. Raja terdiam lama. Lalu, tertawa keras hingga hampir jatuh dari singgasananya. Hahaha. Demi Allah, logikamu terbalik tapi masuk akal. Namun seorang menteri muda berdiri dengan wajah kesal. Paduka. Ini akal-akalan. Abu Nawas hanya bermain kata. Abu Nawas langsung menoleh. Wahai Tuan Menteri, apakah kata-kata tidak pernah membuatmu sulit tidur? Menteri itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Apakah fitnah lebih ringan daripada batu? Apakah janji kosong tidak lebih berat daripada pedang? Istana kembali sunyi. Raja mengangguk pelan. Cukup. Hari ini aku belajar sesuatu. Abu Nawas, kata Raja. Sebagai hadiah, aku akan memberimu emas seberat 100 kg. Para menteri kaget. Abu Nawas justru tersenyum lebar. Paduka, bolehkah hamba menolak? Menolak emas? Kau gila? Tidak, Paduka. Hamba takut pikiran hamba tak sanggup menanggung beratnya. Istana meledak oleh tawa. Akhirnya Raja berkata, Baik. Aku beri kau sekantung kecil emas, tapi dengan hikmah besar. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih, Paduka.
Hikmah memang tak butuh karung. Pesan moral. Dalam hidup, yang paling berat bukan selalu yang terlihat besar, tetapi yang membebani pikiran dan hati. Logika yang terbalik kadang justru membuka kebenaran, dan kecerdikan sejati bukan untuk mengalahkan orang lain, melainkan untuk menyadarkan dengan tawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan penjual janji. Di sebuah pagi cerah di kota Baghdad, pasar sudah ramai sejak matahari belum tinggi. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, kurma manis, kain sutra, rempah-rempah, hingga perhiasan berkilau. Namun di antara semua teriakan itu, ada satu suara yang terdengar paling aneh. Janji, janji segar. Janji baru. Dijual murah. Siapa mau beli janji? Orang-orang langsung menoleh. Sebagian mengernyitkan dahi, sebagian tertawa, sebagian lagi mendekat karena penasaran. Di tengah pasar berdirilah seorang pedagang berjanggut rapi, dengan sebuah meja kosong. Tidak ada barang di atasnya, hanya papan bertuliskan. Janji berkualitas, tahan lama, tidak mudah luntur. Tak lama kemudian, Abu Nawas yang sedang berjalan santai sambil menggaruk perut karena lapar, mendengar teriakan itu. Matanya langsung berbinar. Menarik, gumamnya. Seumur hidup aku sering ditagih janji, tapi belum pernah melihat janji dijual. Abu Nawas pun mendekat. Wahai pedagang, kata Abu Nawas sambil tersenyum licik, aku melihat mejamu kosong, tapi teriakanmu paling keras. Apa sebenarnya yang kau jual? Pedagang itu tersenyum bangga. Aku menjual janji, Tuan. Janji terbaik di seluruh Baghdad. Abu Nawas pura-pura kaget. Janji? Dimakan tidak bisa, dipakai tidak bisa. Untuk apa orang membelinya? Pedagang itu langsung berpidato panjang. Janji membuat orang berharap, Tuan. Dengan janji, orang bisa tenang, sabar, dan percaya. Bukankah dunia ini penuh janji? Orang-orang mulai mengangguk-angguk, seolah merasa kata-kata itu benar. Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, berapa harga janji ini? Murah saja, jawab pedagang cepat. 1 dinar untuk 1 janji. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau aku beli 2, apakah lebih cepat ditepati? Pedagang terdiam sesaat, lalu menjawab. Janji bukan soal cepat atau lambat, tapi soal keyakinan. Orang-orang kembali bertepuk tangan. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata lantang. Baiklah. Aku ingin membeli 1 janji darimu. Pedagang itu segera mengulurkan tangan. Silakan bayar dulu. Abu Nawas memasukkan tangan ke bajunya, lalu berkata, aku berjanji akan membayar besok. Pedagang itu tersenyum kecut. Tidak bisa, Tuan. Janji harus dibayar sekarang. Abu Nawas langsung menunjuk papan dagangan. Loh, kau menjual janji, tapi tidak mau menerima janji sebagai pembayaran? Orang-orang mulai tertawa kecil. Pedagang mencoba bertahan. Itu berbeda. Dagangan ini janji murni, bukan janji sembarangan. Abu Nawas mengangguk serius. Ah, jadi ada janji asli dan janji palsu? Pedagang mulai berkeringat. Abu Nawas lalu berkata keras agar semua mendengar. Wahai pedagang, sudah berapa banyak orang membeli janjimu? Pedagang menjawab bangga. Banyak. Sangat banyak. Dan berapa banyak janji yang sudah kau tepati? Pedagang terdiam. Suasana pasar mendadak sunyi. Janji itu urusan masa depan, katanya akhirnya. Belum tentu hari ini. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku paham sekarang.
Kau menjual harapan kosong, membungkus angin, dan menimbang bayangan. Orang-orang mulai tertawa lebih keras. Abu Nawas naik ke sebuah peti kayu dan berkata lantang, "Wahai warga Baghdad, jika janji bisa dijual, maka dusta pasti bisa dikemas. Jika janji bisa ditimbang, maka omongan kosong pasti bisa dihitung." Ia menoleh ke pedagang itu. "Kalau kau benar menjual janji, cobalah tepati satu saja. Berjanjilah tidak berjualan di sini besok, dan buktikan." Pedagang panik. Itu. Abu Nawas menyeringai. "Lihat. Bahkan penjual janji takut pada janji sendiri." Gelak tawa pecah di seluruh pasar. Anak-anak tertawa, para pedagang lain mengangguk setuju, dan beberapa pembeli mulai meninggalkan lapak janji itu. Pedagang janji itu akhirnya mengemasi mejanya dengan wajah merah padam, lalu pergi tanpa sepatah kata. Setelah pasar kembali ramai, Abu Nawas berjalan pergi sambil tersenyum puas. Seorang pedagang roti memanggilnya. "Abu Nawas, karena kau membuat pasar ini hidup dengan tawa, ambillah roti ini gratis." Abu Nawas menerima roti itu dengan senang hati. "Ah, ini janji yang paling enak, janji yang langsung ditepati." Pesan moral. Janji bukan untuk dijual, tetapi untuk ditepati. Orang yang paling banyak berbicara belum tentu paling bisa dipercaya. Kejujuran dan perbuatan nyata jauh lebih bernilai daripada kata-kata manis tanpa bukti. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan batu berbisik. Kisah licik penuh tawa dari negeri Baghdad. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari bersinar cerah seolah ikut bergosip tentang kebodohan manusia. Di pasar utama yang ramai, para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Ada yang menjual kurma manis, kain sutra, sampai obat kuat yang katanya bisa membuat kuda berlari 3 hari tanpa tidur. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah Abu Nawas, dengan jubah lusuh kebanggaannya, sambil menggaruk kepala dan menguap panjang. "Ah, andai kebodohan bisa ditukar dengan emas," gumam Abu Nawas, "aku sudah jadi orang terkaya di Baghdad." Belum sempat ia melangkah jauh, terdengarlah keributan di sudut pasar. Sekelompok orang mengelilingi seorang pedagang licik yang berdiri di atas peti kayu, sambil mengangkat sebuah batu sebesar kepala kambing. "Wahai warga Baghdad," teriak pedagang itu penuh semangat. "Ini bukan batu biasa. Ini adalah batu berbisik. Batu ajaib yang bisa memberi nasihat, membongkar rahasia, bahkan meramal nasib." Orang-orang pun bersorak kagum. "Benarkah batu itu bisa berbicara?" tanya seorang pembeli polos. "Tentu saja," jawab pedagang dengan wajah sangat meyakinkan. "Tapi batu ini hanya mau berbicara pada orang-orang yang tulus, dan tentu saja, setelah membayar 10 dinar. Abu Nawas menyipitkan mata. Ia mendekat perlahan, sambil tersenyum licik. 10 dinar hanya untuk mendengar batu berbisik? Tanya Abu Nawas. Kalau batu itu berteriak, apa diskonnya? Orang-orang tertawa, tapi pedagang itu tetap tenang. Batu ini sangat pemalu, jawabnya. Ia hanya berbisik, bukan berteriak. Abu Nawas mengangguk-angguk. Baiklah, aku tertarik. Tapi aku ingin mendengar sendiri. Pedagang itu memberikan batu tersebut ke Abu Nawas. Abu Nawas menempelkan batu itu ke telinganya. Ia memejamkan mata, berpura-pura mendengarkan dengan sangat serius. Beberapa detik berlalu. Lalu Abu Nawas tiba-tiba berseru keras. Astagfirullah. Batu ini kurang ajar. Orang-orang terkejut. Apa yang dikatakan batu itu? Tanya mereka serempak. Abu Nawas memandang pedagang itu dengan wajah sok marah. Batu ini bilang, pedagang yang menjualku adalah penipu, dan orang yang mempercayainya lebih penipu lagi. Pasar pun meledak oleh tawa.
Pedagang itu pucat. Bohong. Batu itu tidak berkata apa-apa. Abu Nawas mengangguk cepat. Ah, jadi kau mengakui bahwa batu ini bisu? Pedagang itu terdiam, lidahnya keluh. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mengangkat batu tinggi-tinggi dan berkata lantang. Wahai batu berbisik, katakan pada kami, siapa orang paling bodoh di pasar ini? Lalu Abu Nawas menempelkan batu itu ke telinganya sendiri dan mengangguk-angguk. Aku mengerti. Ia menatap pedagang itu dan berkata, batu ini bilang, orang paling bodoh adalah yang menjual kebohongannya dengan percaya diri, dan berharap semua orang kehilangan akal sehat. Sorak tawa kembali pecah. Beberapa orang mulai menuntut uang mereka kembali. Pedagang itu panik. Ini fitnah. Batu ini suci. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, mari kita uji. Ia meletakkan batu itu di tanah dan berbisik. Jika kau benar batu ajaib, bergeraklah. Tentu saja, batu itu diam. Abu Nawas mengangguk bijak. Lihat, batu ini jujur. Ia tidak berpura-pura. Akhirnya, para pembeli sadar telah ditipu. Pedagang licik itu kabur meninggalkan batu ajaibnya, yang kini benar-benar hanya menjadi batu biasa. Abu Nawas mengambil batu itu, menepuk-nepuknya, lalu berkata santai. Tenanglah, wahai batu. Hari ini kau telah berjasa mengajarkan manusia untuk berpikir. Orang-orang mengelilingi Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, bagaimana kau tahu semua ini? Tanya seorang warga. Abu Nawas tersenyum sambil berjalan pergi. Aku tidak mendengar batu berbicara, katanya. Aku hanya mendengar akal sehat yang terlalu lama diam. Pesan moral. Jangan mudah percaya pada sesuatu yang terdengar ajaib tanpa bukti dan logika. Kebohongan sering dibungkus dengan kepercayaan diri dan kata-kata indah. Orang cerdas bukan yang tahu segalanya, tetapi yang berani berpikir sebelum percaya. Dan kadang, akal sehat yang sederhana lebih sakti daripada 1000 benda ajaib. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan negeri tanpa tawa. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia tertawa sendiri sambil menatap seekor ayam yang mengejarnya karena ia lupa mengembalikan telur pinjaman. Tawa Abu Nawas terdengar keras, sampai-sampai tetangganya mengira Abu Nawas menemukan harta karun. Tiba-tiba, datanglah seorang pedagang asing dengan wajah pucat dan langkah terburu-buru. Wahai Abu Nawas, kata pedagang itu sambil terengah-engah, aku baru kembali dari sebuah negeri yang sangat aneh. Negeri itu melarang semua orang tertawa. Abu Nawas berhenti tertawa. Lalu, tertawa lebih keras. Hahaha. Negeri tanpa tawa? Bagaimana orang bisa nebersin? Apakah harus izin dulu? Katanya sambil mengusap air mata tawa. Pedagang itu menggeleng putus asa. Di sana, siapapun yang tertawa akan dipenjara. Raja mereka percaya tawa adalah sumber kekacauan. Mendengar itu, mata Abu Nawas berbinar. Bukan karena takut, melainkan karena penasaran. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas berkemas. Ia membawa pakaian sederhana, sekantong kurma, dan satu hal yang paling berbahaya, senyumnya. Sesampainya di negeri itu, Abu Nawas langsung merasa suasananya ganjil. Semua orang berjalan kaku, wajah datar seperti patung. Bahkan anak kecil pun terlihat muram, seolah baru kehilangan permen favoritnya. Seorang penjaga menegur Abu Nawas. Wahai pendatang, ingat, di negeri ini dilarang tertawa, tersenyum, atau cekikikan. Abu Nawas mengangguk serius. Baik, Tuan Penjaga. Saya hanya akan tersenyum di dalam hati. Penjaga itu bingung,
tapi membiarkan Abu Nawas lewat. Karena keanehannya, Abu Nawas segera dipanggil ke istana. Raja negeri itu duduk di singgasana dengan wajah paling masam yang pernah dilihat Abu Nawas. "Aku dengar kau dikenal sebagai orang paling lucu di Baghdad," kata raja dingin. "Benar, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Tapi hari ini saya sedang cuti dari kelucuan." Raja mengangguk puas. "Bagus. Aku membenci tawa. Tawa membuat rakyat lupa aturan, lupa takut, dan lupa hormat." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan saya membantu Yang Mulia memastikan tidak ada yang tertawa lagi." Raja tersenyum, hampir tersenyum. Baik. Tunjukkan caramu." Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan rakyat di alun-alun. Ia berdiri di atas panggung dan mulai berbicara dengan suara sangat serius. "Wahai rakyat, mulai hari ini, tertawa bukan hanya dilarang, tapi wajib dipaksakan. Semua orang terkejut. Setiap orang harus tertawa 3 kali sehari. Tawa panjang, keras, dan tanpa alasan." Seorang warga mencoba tertawa. "Hahaha, hahaha." Tapi wajahnya kaku dan terdengar seperti kambing tersedak. Semakin mereka mencoba tertawa paksa, semakin aneh jadinya. Ada yang tertawa sambil menangis, ada yang tertawa lalu bersin, bahkan ada yang tertawa sampai kelelahan dan pingsan. Melihat itu, Abu Nawas ikut tertawa, tapi ia menutup mulutnya cepat-cepat. Raja mendengar laporan kekacauan itu dan memanggil Abu Nawas dengan marah. "Apa yang kau lakukan? Negeri ini jadi kacau. Orang-orang tertawa tanpa henti." Abu Nawas menunduk hormat. "Maaf, Yang Mulia. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu." "Apa itu?" Abu Nawas berkata pelan tapi jelas. "Tawa yang dipaksa menyiksa. Tapi tawa yang dilarang, justru makin ingin keluar." Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan. "Tawa bukan musuh ketertiban. Tawa adalah obat lelah hati. Tanpa tawa, rakyat hanya hidup, bukan menikmati hidup." Raja memandang rakyatnya dari jendela istana, wajah lelah, mata kosong, langkah berat. Untuk pertama kalinya, Raja menghela napas panjang. Hari itu juga, Raja mengumumkan dekret baru. Mulai hari ini, rakyat boleh tertawa, asal tidak menertawakan sesama dengan kejam. Awalnya, rakyat ragu. Lalu seseorang terkekeh kecil. Lalu yang lain ikut tertawa. Tak lama, seluruh negeri dipenuhi suara tawa. Tawa lega, tawa bahagia, tawa yang sudah lama terpendam. Raja pun akhirnya tertawa kecil, lalu tertawa keras, lalu menepuk perutnya sendiri. "Abu Nawas," katanya sambil terengah-engah, "kau lebih berbahaya dari pasukan perang." Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar, Yang Mulia. Karena tawa tidak bisa dikalahkan oleh pedang." Abu Nawas pulang ke Baghdad dengan cerita baru. Sejak saat itu, negeri tanpa tawa berubah menjadi negeri 1000 senyum. Dan Abu Nawas, ia kembali duduk di depan rumahnya, tertawa lagi bersama ayam yang sama. Pesan moral. Tawa bukan tanda kebodohan, melainkan tanda jiwa yang sehat. Hidup tanpa tawa membuat hati kering dan pikiran sempit. Bijaklah dalam keseriusan, dan jangan takut tertawa, karena tawa bisa menyembuhkan lebih banyak luka daripada amarah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan surat perintah paling aneh. Ketika kecerdikan mengalahkan kekuasaan yang ceroboh. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di dalam rumahnya yang kecil dan miring sedikit ke kiri. Bukan karena desain arsitektur,
tapi karena sisi tembok yang rusak dan belum sempat diperbaiki. Sambil menyeruput teh yang sudah dingin sejak kemarin sore, Abu Nawas bergumam. Ah, hidup sederhana itu indah. Tak ada utang, tak ada masalah, kecuali kalau raja tiba-tiba ingat namaku. Belum sempat ia menghabiskan gumamannya, dar, dar, dar. Pintu rumahnya digedor keras. Buka atas nama raja, teriak seorang prajurit. Abu Nawas menghela napas panjang. Nah kan, baru dipikirkan, sudah dipanggil. Ia membuka pintu. Di depan rumah berdiri seorang prajurit istana dengan wajah tegang, memegang gulungan surat berstempel emas. Salah satu prajurit membaca dengan suara lantang. Surat perintah resmi dari istana. Abu Nawas diwajibkan melaksanakan perintah ini segera, tanpa bertanya, tanpa menunda. Abu Nawas mengernyit. Isinya apa? Prajurit membuka gulungan itu dan membacanya keras-keras. Atas perintah raja, Abu Nawas diwajibkan menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap, dan membawa sesuatu yang tidak bisa dibawa, dalam waktu 1 hari 1 malam. Setelah selesai membaca, suasana hening. Abu Nawas melotot. Sebentar, ini surat perintah atau teka-teki anak-anak? Prajurit menjawab tegas. Ini perintah raja. Jika gagal, hukumannya penjara. Abu Nawas tersenyum tipis. Baik. Aku terima. Tapi aku minta satu hal. Apa itu? Tolong jangan ubah satu huruf pun dari surat ini. Prajurit mengangguk, meski tidak paham maksudnya. Begitu prajurit pergi, Abu Nawas duduk termenung. Menangkap yang tak bisa ditangkap, membawa yang tak bisa dibawa, Ia bangkit dan berjalan ke pasar. Di pasar, ia berdiri di tengah keramaian dan berteriak. Wahai penduduk Baghdad! Aku sedang menangkap angin. Orang-orang tertawa. Angin kok ditangkap? Abu Nawas mengeluarkan kantong kain putih, mengibaskannya ke udara, lalu mengikat ujung kantong itu. Nah, angin sudah di dalam. Pedagang tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, aku menangkap bayangan. Silakan, jawab Abu Nawas santai. Setelah itu, Abu Nawas menuju sungai Tigris. Ia menatap air yang mengalir deras. Ia mengambil sebuah mangkuk, mencelupkannya, lalu berkata, Aku membawa aliran sungai. Mana mungkin sungai dibawa, kata seorang nelayan. Abu Nawas tersenyum. Surat perintah tidak bilang sungainya harus berhenti mengalir. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa kain putih yang terikat rapat dan mangkuk berisi air sungai. Raja duduk di singgasananya dengan wajah serius. Abu Nawas, apakah kau berhasil? Abu Nawas membungkuk hormat. Dengan izin raja, aku telah melaksanakan surat perintah tanpa mengubah satu kata pun. Ia menunjukkan kain putih di tangannya. Ini yang tidak bisa ditangkap, angin. Para menteri berbisik-bisik. Lalu Abu Nawas mengangkat mangkuk. Dan ini yang tidak bisa dibawa, aliran sungai. Raja mengerutkan kening. Itu hanya air biasa. Abu Nawas langsung membuka surat perintah. Mohon raja membaca kembali dengan teliti. Raja membaca, lalu terdiam. Tidak tertulis bagaimana cara menangkap, tidak disebut harus permanen, dan tidak ada larangan menggunakan akal. Tiba-tiba raja tertawa keras. Hahaha. Surat ini memang aneh, tapi kau lebih aneh lagi, Abu Nawas. Para menteri ikut tertawa, meski sebagian malu karena merekalah yang menyusun surat itu. Raja berkata, Baiklah. Kau bebas. Bahkan aku beri hadiah emas. Abu Nawas tersenyum. Terima kasih, Raja. Tapi boleh aku memberi saran? Apa itu?
Jika membuat perintah, jangan lupa pakai akal sebelum stempel. Istana kembali riuh oleh tawa. Pesan moral. Kekuasaan tanpa kejelasan akan melahirkan perintah yang absurd. Kecerdikan, ketenangan, dan kemampuan membaca situasi bisa mengalahkan tekanan dan ancaman. Jangan takut pada masalah aneh, takutlah jika berhenti berpikir. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan makna diam. Rahasia diam yang lebih ribut dari 1000 kata. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, pasar ramai bukan main. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, pembeli menawar sambil teriak balik, ayam berkokok tanpa sebab, dan keledai ikut bersuara seolah ikut diskusi harga cabai. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas justru duduk diam di pojok pasar, memejamkan mata, mulut tertutup rapat, tangan bersedekap, seperti patung yang lupa cara berbicara. Orang-orang heran. Abu Nawas kenapa? Jangan-jangan kerasukan jin pendiam? Atau kehabisan kata-kata? Padahal semua orang tahu, Abu Nawas terkenal paling susah diam. Kalau bicara, bisa bikin orang ketawa, marah, lalu mikir, semuanya dalam satu kalimat. Tapi hari itu, Abu Nawas diam total. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Apa? Seru sang raja. Abu Nawas diam? Benar, Paduka, kata pengawal. Sejak pagi, tidak bicara sepatah kata pun. Raja mengernyit. Ini berbahaya. Jika Abu Nawas diam, pasti ada kekacauan besar yang akan terjadi. Maka Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Di aula istana, semua pejabat sudah siap. Biasanya, kalau Abu Nawas datang, aula berubah seperti pasar ikan. Tapi sekarang, sunyi. Raja menatap Abu Nawas tajam. Abu Nawas, mengapa engkau diam? Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu menunduk. Para menteri mulai gelisah. Paduka, mungkin Abu Nawas sedang menghina kita dengan diam. Atau ia sedang menyimpan rencana licik. Atau, ia lupa bahasa Arab. Raja menggeleng pelan, lalu berbicara. Abu Nawas, jika kau tidak bicara, aku akan menghukummu. Abu Nawas tetap diam. Namun tiba-tiba, ia mengambil papan kayu, lalu menulis. Paduka, izinkan hamba diam 1 hari saja. Raja membacanya keras-keras. Hanya 1 hari? Untuk apa? Abu Nawas menulis lagi. Agar Paduka dan semua orang mendengar suara mereka sendiri. Raja setuju, meski dengan curiga. Seharian penuh, Abu Nawas berada di istana, tanpa bicara. Anehnya, justru istana jadi paling ribut sedunia. Para menteri mulai saling bicara tanpa henti. Kalau Abu Nawas diam, aku baru sadar aku ini sering bicara tapi tak paham apa-apa. Tidak. Justru aku baru sadar aku paling pintar di ruangan ini. Paduka, menurut saya. Tidak, menurut saya. Bukan begitu? Para menteri saling berebut bicara. Raja pusing. Biasanya Abu Nawas yang membuat kekacauan dengan kata-katanya. Sekarang, tanpa sepatah kata pun dari Abu Nawas, semua orang saling bertengkar. Bahkan raja sendiri mulai bicara sendirian. Apakah aku terlalu sering memerintah tanpa mendengar? Atau aku lebih suka didengar daripada mendengar? Abu Nawas hanya duduk, tersenyum kecil. Menjelang sore, raja tak tahan lagi. Abu Nawas, kau menang. Sekarang bicara. Abu Nawas berdiri, menepuk jubahnya, lalu berkata tenang.
Paduka, hari ini hamba belajar satu hal. Raja mendekat. Apa itu? Abu Nawas tersenyum nakal. Diam itu bukan berarti kosong. Kadang diam justru membuat kebisingan orang lain terlihat jelas. Semua orang terdiam. Untuk pertama kalinya hari itu. Diam yang benar-benar diam. Pesan moral. Diam bukan tanda kebodohan, dan bicara bukan selalu tanda kebijaksanaan. Kadang, terlalu banyak bicara membuat kita lupa mendengar, dan terlalu sibuk berbicara membuat kita tak sadar sedang mempermalukan diri sendiri. Seperti Abu Nawas mengajarkan. Diam pada waktunya bisa lebih bijak daripada 1000 kata yang tak bermakna. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan nasihat terbalik. Di sebuah negeri yang terkenal dengan pasar riuh dan istana megah, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Ia bukan pejabat, bukan ulama besar, juga bukan saudagar kaya. Tapi satu hal yang membuat namanya dikenal dari warung kopi sampai ruang singgasana. Mulutnya sering salah, tapi hasilnya selalu benar. Abu Nawas punya kebiasaan aneh. Ketika orang lain memberi nasihat dengan wajah serius dan alis berkerut, Abu Nawas justru memberi nasihat sambil tertawa, bercanda, dan sering terbalik isinya. Dan justru itulah yang membuat orang-orang bingung sekaligus tercerahkan. Suatu pagi, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, menikmati teh hangat, ketika seorang pemuda bernama Salman datang dengan wajah kusut. Abu Nawas, kata Salman, aku ingin hidup sukses, tapi aku malas bekerja. Apa nasihatmu? Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata serius. Kalau begitu, teruslah bermalas-malasan. Tidurlah sepanjang hari. Jangan bangun pagi. Jangan bekerja. Dengan begitu, kau akan menjadi ahli dalam kemiskinan. Salman terkejut. Hah? Itu nasihat apa? Abu Nawas mengangguk puas. Nasihat terbaik. Karena kemiskinan tak pernah mendatangi orang rajin. Salman pulang sambil berpikir keras. Sejak hari itu, setiap kali ia ingin malas, kata-kata Abu Nawas terngiang. Ia pun bangun pagi dan mulai bekerja, tak ingin jadi ahli kemiskinan. Tak lama kemudian, seorang saudagar kaya bernama Harits mendatangi Abu Nawas. Pakaiannya berkilau, cincin di setiap jari, dan suaranya lebih keras dari lonceng masjid. Abu Nawas, katanya, bagaimana caranya agar semua orang menghormatiku? Abu Nawas tersenyum licik. Pamerlah lebih banyak lagi. Ceritakan hartamu ke semua orang. Jangan lupa, hitung emasmu di tengah pasar agar semua melihat. Harits tersenyum bangga. Itu ide bagus. Beberapa hari kemudian, Harits benar-benar melakukan itu. Hasilnya, orang-orang menghindar. Ada yang mencibir, ada yang iri, ada pula yang diam-diam mencuri. Harits kembali dengan wajah pucat. Tak ada lagi yang menghormatiku. Abu Nawas mengangguk. Tentu. Hormat tak tumbuh dari pamer, tapi dari sikap. Kabar tentang nasihat terbalik Abu Nawas sampai ke telinga raja. Sang raja penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata raja, bagaimana caranya menjadi raja yang dicintai rakyat? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab. Mudah, Paduka. Abaikan rakyat. Jangan dengarkan keluhan mereka. Naikkan pajak, dan jaranglah muncul di hadapan umum. Seluruh istana terdiam. Wajah para menteri pucat pasi. Raja menyipitkan mata. Kau mengejekku? Abu Nawas membungkuk sopan. Tidak, Paduka. Justru itulah cara tercepat agar raja dibenci. Dan dari situ, Paduka akan tahu apa yang tidak boleh dilakukan.
Raja tertawa keras sampai janggutnya bergoyang. Kau benar, Abu Nawas. Kadang, nasihat terbaik adalah menunjukkan jalan yang salah. Suatu malam, Abu Nawas duduk sendirian dan berkata pada dirinya sendiri, "Wahai Abu Nawas, teruslah merasa paling pintar. Jangan pernah belajar lagi." Ia tertawa dan menggeleng. "Tidak, aku harus terus belajar. Karena orang yang merasa paling pintar adalah orang paling bodoh." Pesan moral. Kadang, kebenaran lebih mudah dipahami ketika disampaikan secara terbalik. Nasihat tidak selalu harus keras dan serius. Kadang, tawa dan sindiran justru membuat pesan lebih membekas. Abu Nawas mengajarkan kita, jangan malas jika tak ingin miskin. Jangan pamer jika ingin dihormati. Jangan menutup telinga jika ingin dicintai. Dan jangan merasa paling benar jika ingin terus belajar. Karena dalam hidup, jalan yang salah seringkali adalah cermin paling jujur untuk menemukan jalan yang benar. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia Balairung Istana. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Istana Raja Harun al-Rashid tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pengawal mondar-mandir dengan wajah tegang, para menteri berbisik-bisik seperti ayam kehilangan induk, dan para pelayan berjalan cepat sambil menunduk, takut-takut salah langkah. Penyebab semua kegaduhan itu hanya satu, balairung kerajaan. Balairung megah yang biasanya dipakai untuk rapat kerajaan, jamuan kenegaraan, dan pidato-pidato penting, tiba-tiba menjadi tempat yang bermasalah. Setiap kali rapat diadakan di sana, selalu saja terjadi hal aneh. Menteri Keuangan salah hitung, Menteri Hukum lupa pasal, bahkan seorang panglima perang pernah tertidur sambil berdiri. Raja Harun al-Rashid mengelus janggutnya dengan wajah masam. "Ini tidak masuk akal," serunya. "Balairung ini dibangun dengan emas, marmer, dan doa para ulama. Tapi kenapa semua yang masuk ke sini jadi bodoh?" Para menteri saling pandang. Tak satu pun berani menjawab. Akhirnya, seperti biasa, seseorang berbisik pelan. "Paduka, mungkin?" "Abu Nawas?" Raja mendengus. "Panggil dia." Hanya orang itu yang bisa menjelaskan hal tidak masuk akal dengan cara yang lebih tidak masuk akal. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang ke istana dengan langkah santai, wajah polos. "Paduka memanggil hamba?" tanyanya sambil membungkuk setengah malas. Raja langsung menuding Balairung. "Abu Nawas, selidiki rahasia Balairung ini. Ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang jadi kehilangan akal di dalamnya." Abu Nawas mengangguk serius. "Baik, Paduka. Tapi izinkan hamba memeriksa Balairung ini sendirian." Para menteri terkejut. "Sendirian? Berbahaya. Nanti balairungnya makin rusak." Abu Nawas tersenyum tipis. "Tenang saja. Kalau hamba jadi bodoh, itu bukan hal baru." Abu Nawas masuk ke balairung. Ia berjalan pelan, menempelkan telinga ke dinding, mengetuk pilar, bahkan berbaring di lantai sambil menatap langit-langit. Ia lalu berteriak keras. "Halo? Ada jin? Setan? Atau utan negara yang bersembunyi di sini?" Tentu saja tak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas keluar dengan wajah yakin. "Paduka," katanya mantap, "hamba sudah menemukan rahasia balairung ini." Semua orang langsung mendekat. "Apa rahasianya?" tanya Raja tak sabar. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Balairung ini penuh dengan kebohongan, kesombongan, dan kata-kata kosong." Semua menteri terdiam. Setiap rapat, lanjut Abu Nawas, orang-orang masuk dengan niat saling menjatuhkan, pamer kepintaran, dan menyembunyikan kebenaran.
Balairung ini tidak membuat orang bodoh, tapi memperlihatkan siapa yang sudah bodoh sejak awal. Para menteri langsung berkeringat dingin. Raja masih ragu. "Buktikan, Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk. "Baik. Paduka, silakan duduk di singgasana dan berpura-puralah menjadi menteri yang ingin terlihat paling pintar." Raja mengernyit. "Berani sekali kau." Namun karena penasaran, Raja menuruti. Abu Nawas lalu bertanya, "Paduka, jika satu karung emas dibagi ke rakyat, tapi karungnya kosong, berapa yang didapat rakyat?" Raja refleks menjawab, "Tentu saja emas." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, Paduka baru saja membuktikan rahasia Balairung ini." Semua orang terdiam, lalu sebagian menteri menunduk malu. Raja Harun al-Rasyid terdiam lama. Ia lalu tertawa kecil, diikuti tawa pahit para menteri. "Abu Nawas," katanya, "rupanya bukan Balairung yang bermasalah, tapi orang-orang di dalamnya." Abu Nawas membungkuk. "Balairung hanyalah cermin, Paduka." Ia memantulkan isi kepala dan hati orang yang masuk. Sejak hari itu, rapat kerajaan berubah. Para menteri berbicara lebih jujur, lebih singkat, dan lebih masuk akal. Balairung pun kembali normal, tanpa keanehan apapun. Sementara Abu Nawas, ia pulang dengan senyum puas, dan tentu saja, tanpa menerima hadiah apapun, karena menurutnya, melihat orang pintar sadar diri sudah cukup menghibur. Pesan moral. Kadang masalah bukan berasal dari tempat, keadaan, atau orang lain, melainkan dari niat dan kejujuran diri sendiri. Kekuasaan dan kepintaran tanpa kejujuran hanya akan mempermalukan pemiliknya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tipuan logika. Di sebuah kerajaan besar yang terkenal makmur, hiduplah seorang raja yang sangat bangga pada satu hal, logikanya sendiri. Sang raja sering berkata di hadapan para menteri, "Aku mungkin bukan raja paling tampan, tapi aku adalah raja paling logis di dunia." Para menteri mengangguk-angguk cepat, bukan karena setuju, tapi karena takut gaji dipotong. Setiap hari, raja senang membuat pertanyaan jebakan logika untuk menguji rakyatnya. Siapa yang gagal menjawab, akan dihukum membersihkan kandang unta kerajaan, pekerjaan yang baunya bisa membuat orang lupa tujuan hidup. Suatu pagi, raja berseru, "Panggil Abu Nawas ke istana." Mendengar namanya dipanggil, Abu Nawas menghela napas panjang. Biasanya kalau raja memanggil, antara mau memberi hadiah atau mau menjebak. Dan pengalaman bilang, yang kedua lebih sering. Di balairung istana, raja duduk tegak dengan wajah penuh kemenangan sebelum bertanding. "Abu Nawas," seru raja. "Aku dengar kau terkenal cerdas. Mari kita uji." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba siap, Yang Mulia. Tapi hamba mohon, jangan libatkan kandang unta." Raja tersenyum licik. "Ini mudah. Jawablah dengan logika. Jika kau gagal, kau bersihkan kandang unta selama sebulan." Para menteri menelan ludah. Raja melanjutkan, "Jika aku bertanya sesuatu, dan kau menjawab jujur, kau dihukum. Tapi jika kau menjawab bohong, kau juga dihukum. Sekarang, katakan, apakah jawabanmu ini bohong?" Balairung langsung hening. Para menteri saling pandang. Seorang pengawal bahkan sudah membayangkan bau kandang. Abu Nawas mengelus janggutnya. "Menarik, logika yang mulia sungguh rumit." Raja tersenyum puas. "Menyerah saja, Abu Nawas." Abu Nawas mengangkat kepala. "Baik. Hamba jawab begini. Jawaban hamba ini benar jika yang mulia salah,
dan salah jika Yang Mulia benar. Raja terdiam. Apa maksudmu? Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. Jika hamba jujur, berarti hamba bohong. Jika hamba bohong, berarti hamba jujur. Maka satu-satunya yang pasti adalah, pertanyaan Yang Mulia tidak bisa dijawab tanpa menjebak diri sendiri. Balairung mulai berbisik. Kalau begitu, Raja berpikir keras. Berarti kau lolos? Abu Nawas tersenyum. Secara logika Yang Mulia sendiri, iya. Raja memijat pelipisnya. Tunggu. Jika aku menghukummu, berarti aku salah. Tapi jika aku tidak menghukummu, berarti kau benar. Tapi kalau kau benar, berarti aku kalah. Raja berdiri dan berteriak. Ini tidak logis. Abu Nawas berkata sopan. Ampun, Yang Mulia. Justru ini terlalu logis. Para menteri menahan tawa. Seorang menteri bahkan pura-pura batuk agar tidak tertawa keras. Akhirnya Raja menghela napas panjang. Baik. Aku kalah hari ini. Raja lalu berkata. Sebagai gantinya, aku perintahkan. Mulai sekarang, jangan semua masalah diselesaikan dengan logika saja. Abu Nawas tersenyum lebar. Hamba setuju, Yang Mulia. Kadang akal perlu ditemani kebijaksanaan. Abu Nawas pulang dengan selamat, tanpa mencium bau kandang unta sedikit pun. Sejak hari itu, Raja menjadi lebih berhati-hati membuat teka-teki, dan para menteri tidur lebih nyenyak. Pesan moral. Logika itu penting, tapi jika digunakan untuk menjebak orang lain, bisa berbalik menjebak diri sendiri. Kecerdasan sejati bukan hanya soal berpikir rumit, tapi juga memahami batas akal dan keadilan. Orang bijak tidak merasa perlu menang dalam setiap perdebatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.